Pernah nggak sih ngerasa makin susah buat mikir jernih, buat bener-bener fokus? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ada krisis senyap yang lagi terjadi di dalam pikiran kita semua, yang pelan-pelan mengubah cara otak kita bekerja. Dan ini bukan sekedar soal gampang terganggu. Ini jauh lebih dalam dari itu. Otak Anda sedang diatur ulang, dan bukan ke arah yang lebih baik. Dengerin ya, ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran terjadi di tingkat biologis. Jalur-jalur saraf di otak kita secara harfiah lagi dibentuk ulang sama kebiasaan digital kita. Nah, sekarang kita coba bedah, apa sih artinya ini buat kita? Oke, kita masuk bagian pertama, krisis senyap. Coba deh, lupain dulu keluhan soal susah fokus yang biasa kita dengar. Masalah yang kita hadapi ini jauh lebih fundamental. Para ahli bahkan punya istilah khusus untuk ini, fragmentasi kognitif. Nah, coba perhatiin kata kuncinya di sini. Kapasitas biologis, ini artinya bukan lagi soal kurangnya niat atau soal kebiasaan jelek, ini adalah penurunan nyata kemampuan otak kita buat mikir panjang, mecahin masalah yang rumit, dan bahkan buat ngejaga kestabilan diri kita sendiri. Jadi apa dong yang dipertaruhkan di sini? Ini bukan cuma soal produktivitas kerjaan yang turun, ini soal arah hidup Anda, ini soal keunggulan kompetitif Anda di masa depan, dan yang paling penting, soal kemampuan Anda buat ngejalanin hidup yang terasa, ya, berarti. Nah, sekarang kita ngomongin harganya. Harga yang harus kita bayar. Kita sering banget kan nyepelein interupsi-interupsi kecil, cuma ngecek bentar doang. Tapi ternyata dampaknya itu luar biasa besar. Coba jujur sama diri sendiri bentar. Hari ini aja udah berapa kali Anda ngelirik ponsel cuma buat ngecek sebentar? 10 kali? 20? Berapapun angkanya, biaya sebenarnya mungkin bakal bikin Anda kaget. 23 menit, 15 detik. Segitu. Itulah waktu yang otak Anda butuhkan buat balik lagi ke kondisi fokus penuh setelah cuma satu gangguan singkat. Satu kali aja Anda ngecek notifikasi, Anda kehilangan hampir setengah jam waktu produktif terbaik Anda. Dan ini nih bagian yang paling ngerinya. Kalau Anda keganggu tiap 15 menit, yang mana itu lebih cepat dari waktu yang dibutuhin buat pulih, otak Anda nggak akan pernah bisa mencapai kondisi fokus puncaknya. Anda jadi kayak terjebak dalam siklus pemulihan yang nggak ada habisnya, hidup dalam kabut otak yang Anda ciptakan sendiri. Oke, cukup teorinya. Sekarang, kita bikin ini jadi lebih nyata dan personal. Waktunya buat sebuah tes sederhana. Buat ngukur sebenarnya di mana sih level fokus Anda sekarang? Nih, saya tantang Anda buat lakuin tes kejujuran ini nanti. Ambil buku fisik ya, bukan tablet. Jauhin ponsel Anda, pasang timer, terus mulai baca. Nah, pas pertama kali pikiran Anda melayang ke hal lain, entah itu notifikasi, email, atau apapun, langsung stop timernya. Angka itulah baseline atau titik awal fokus Anda. Apapun hasilnya nanti, jangan langsung ngejudge diri sendiri ya. Angka ini bukan label kegagalan, ini cuma titik awal Anda. Anggap aja fokus itu kayak otot, bisa dilatih kok. Bahaya yang sebenarnya itu bukan karena angkanya rendah, tapi karena kita nggak pernah berusaha buat ningkatin angka itu. Itulah stagnasi. Cukup ya bagian serem-seremnya, sekarang kita beralih ke solusi. Ada kok cara-cara yang berbasis sains buat ngelatih lagi otot fokus Anda dan ngerebut kembali kendali pikiran kita. Strategi pertama itu, sebuah pergeseran mindset yang fundamental banget. Berhenti ngandelin tekad. Serius, ngandelin tekad buat ngelawan algoritma triliunan dolar, itu sama aja kayak nyoba madamin kebakaran hutan pakai pistol air. Nggak akan berhasil. Keunggulan strategis Anda yang sebenarnya itu adalah lingkungan Anda. Jadi, gimana caranya kita ngendalin lingkungan? Pertama, bikin kelaparan linta-linta perhatian di sekitar kita. Taruh ponsel di ruangan lain, karena cuma ngelihatnya aja udah nguras energi mental. Matiin semua notifikasi yang nggak penting-penting amat. Tutup semua tab browser yang lagi nggak Anda pakai. Pokoknya, bikin ruang kerja Anda jadi tempat yang ngebosenin buat pikiran yang lagi nyari-nyari gangguan. Selanjutnya, soal ritual. Otak kita itu suka banget sama pola. Coba deh, ciptain pemicu yang konsisten sebelum Anda mulai kerja serius. Misalnya, nyalain lampu meja tertentu, atau dengerin satu lagu yang itu-itu aja. Ini tuh kayak ngasih sinyal ke sistem saraf kita, oke, dunia luar dikunci dulu, waktunya masuk ke mode fokus. Strategi ketiga, ini soal stamina mental. Ingat, otak kita itu bukan mesin. Coba deh lihat grafik ini. Setelah sekitar 90 menit kita kerja fokus, performa kognitif kita itu turun drastis. Jadi, maksain diri terus-terusan setelah titik ini
Bukan cuma nggak efektif, tapi malah jadi kontraproduktif. Ini artinya kita harus total ngubah cara kita mandang istirahat. Jangan anggap istirahat itu sebagai tanda kelemahan, tapi anggap sebagai pit stop strategis buat otak Anda. Jalan kaki santai 15 menit, dan please tanpa ponsel, bisa jadi perawatan wajib buat nyegah otak kita mogok dan ngejaga performa tetap di puncak. Dan strategi terakhir ini mungkin yang paling dalam maknanya. Gangguan yang terus-terusan itu bukan cuma nyuri waktu Anda, tapi juga nyuri narasi hidup Anda. Kalau hidup kita cuma diisi potongan-potongan 15 detik, kita bakal kehilangan alur ceritanya. Kita kehilangan alasan mengapa kita melakukan semua ini. Solusinya sederhana tapi powerful. Bikin alasan mengapa Anda itu kelihatan secara fisik. Tulis tujuan utama Anda di kertas, terus tempel di depan Anda. Nanti pas godaan buat ngecek hal lain muncul, tujuan itu bakal jadi jangkar yang narik Anda kembali ke hal yang benar-benar penting. Dan semua ini membawa kita ke sebuah pilihan terakhir yang jujur aja cukup krusial. Di era kecerdasan buatan atau AI yang udah di depan mata, kemampuan buat mikir mendalam itu bukan lagi sekedar keunggulan, tapi ini adalah garis pemisah antara mereka yang akan tetap relevan dan mereka yang akan tertinggal. Dunia ke depan itu bakal terbagi jadi dua kubu. Mereka yang bisa menjaga fokusnya, mereka bakal jadi pemimpin, inovator, dan pencipta nilai. Sementara mereka yang pikirannya terpecah belah, ya bakal lebih gampang diatur, diarahkan, dan pada akhirnya digantikan. Pilihannya benar-benar ada di tangan kita. Jadi, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Setiap detik, setiap saat, algoritma di luar sana lagi memilihkan jalan untuk Anda. Mereka memang dirancang buat merebut perhatian Anda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka akan mencoba, tapi apakah Anda akan membiarkan mereka menang? Pilihan ada di tangan Anda.